Hei komputer, tolong buatin teh dong. Pernah nggak sih Anda iseng nanya gitu ke perangkat pintar di rumah? Jawabannya paling hening, atau malah sistemnya bingung. Nah, untuk pembuka kali ini, mari kita mulai dengan cara yang agak beda. Bayangkan, kita menyuruh komputer melakukan hal yang super sepele buat kita, kayak bikin teh, tapi kita pakai bahasa sehari-hari. Coba deh pikirin, kalau instruksi kita cuma buatkan teh, buat sebuah komputer, itu tuh ambigu banget. Komputer tuh sangat kaku dan harfiah. Jadi dia mungkin bakal ambil gelas, terus tiba-tiba langsung menuangkan air mendidih sebelum tehnya dimasukin. Atau yang lebih parah, dia malah nyeduh air di luar gelas. Kenapa bisa gitu? Ya karena kita, manusia, sudah terbiasa dengan konteks. Kita ngerti maksudnya tanpa harus diucapkan secara detail. Tapi komputer, mereka butuh instruksi yang super spesifik, harfiah dan berurutan. Kalau instruksi kita ambigu, ya siap-siap aja dapur Anda kacau balau. Nah, bencana bikin teh tadi itu sebenarnya jembatan yang pas banget buat paparan kita kali ini. Kita bakal membahas gimana sih caranya menerjemahkan pikiran manusia ke dalam logika mesin. Dan yang nggak kalah penting, gimana kelemahan dan bias kita sendiri secara nggak sadar malah ikut tertanam di dalam mesin tersebut. Yuk kita bongkar sama-sama ilusi di balik kecerdasan teknologi yang kita gunakan setiap hari. Bagian pertama, bukan sekedar mesin. Kita masuk ke logika di balik layarnya. Banyak banget orang yang ngira kalau urusan komputer itu melulu soal hardware, kabel, atau jago ngetik kode tingkat dewa. Padahal, jantung sebenarnya dari teknologi itu ada di cara berpikirnya yang sangat terstruktur. Inilah yang kita sebut dengan computational thinking atau berpikir komputasional. Jangan panik dulu dengar istilahnya. Sederhananya, ini tuh proses mikir pakai logika buat merumuskan suatu masalah. Jadi solusinya bisa dieksekusi dengan efektif, entah itu oleh mesin komputer atau oleh manusia. Dan tahu nggak, ini bukan metode eksklusif buat ilmuwan komputer aja loh. Kita semua sebenarnya udah sering pakai metode ini di kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Lanjut ke bagian 2, berpikir layaknya komputer lewat 4 pilar logika. Terus gimana persisnya kita bisa mikir kayak mesin biar tragedi bikin teh tadi nggak kejadian lagi? Ada 4 senjata rahasia nih. Pertama, dekomposisi. Ini tuh memecah masalah yang rumit jadi bagian-bagian kecil yang lebih gampang diurus. Kayak kalau Anda mau merakit kastil Lego raksasa, pasti dipisah-pisah dulu kan mikirin komponennya. Kedua, pengenalan pola. Ini kemampuan nyari kesamaan, ibaratnya Anda ingat resep kue lain yang mirip buat dijadikan panduan. Ketiga, abstraksi. Fokus saja menyaring detail yang penting dan buang informasi yang nggak relevan. Terakhir, algoritma. Nah, ini merancang langkah demi langkah secara berurutan dan presisi. Persis kayak mengikuti resep masakan dari awal sampai matang sempurna. Tapi tunggu dulu. Kita harus sadar ada perbedaan mendasar di sini. Manusia itu sifatnya fleksibel banget, gampang paham konteks. Tapi ya gitu, kita gampang capek dan gampang bosen kalau ngerjain hal yang berulang. Sebaliknya, komputer itu sangat kaku dan cuma nurut sama instruksi harfiah. Tapi hebatnya, mereka nggak pernah kenal lelah. Makanya di dunia pemrograman, mesin sering banget dikasih instruksi looping atau perulangan. Mesin bisa disuruh mengecek puluhan ribu data terus-menerus tanpa ngeluh sama sekali. Coba kalau manusia yang disuruh. Wah, baru data ke 100 juga pasti udah nyerah duluan kan? Masuk ke bagian 3, bahasa algoritma. Bagaimana kita menerjemahkan pemikiran menjadi aksi? Gimana caranya kita menerjemahkan proses abstrak tadi jadi aksi nyata yang dimengerti mesin? Coba perhatikan flowchart atau diagram alir tentang masak kentang ini. Kelihatannya sepele dan membumi banget ya, tapi disinilah kita bisa lihat jelas gimana algoritma percabangan atau yang sering disebut fungsi if-else itu bekerja. Komputer seolah dihadapkan pada persimpangan keputusan nih. Kentangnya mau dimasak apa? Kalau kondisinya mau direbus, alur instruksinya bergerak ke kanan. Kalau mau dibikin sup, alurnya turun ke bawah. Keputusan ini diambil murni dari input kondisi spesifik yang kita kasih. Benar-benar terstruktur dan gak ada celah ambiguitas sedikit pun. Nah, ini satu contoh logika sehari-hari lagi. Jam dinding di rumah Anda mati. Otomatis, algoritma di otak Anda bakal langsung jalan secara metodis. Kondisi pertama yang dicek, jarumnya gerak nggak? Kalau nggak gerak, ya berarti ganti baterainya. Tapi kalau masih gerak cuma waktunya aja yang salah, berarti Anda tinggal memperbaiki letak jarum jamnya aja. Sesimpel itu. Ini dengan sempurna membuktikan kalau algoritma itu pada dasarnya cuma cara sistematis buat merinci sebuah keputusan, supaya komputer bisa meniru akurasi logika kita saat memecahkan masalah. Bagian 4, coding dan kehidupan. Visualisasi dari kode-kode tersebut.
Dari teori-teori diagram alir tadi, gimana sih bentuk aslinya saat diwujudkan di layar kaca? Kenalin nih, platform coding berbasis visual bernama Scratch. Alih-alih dihadapkan pada teks sinteks atau baris kode yang rumit dan bikin pusing, siswa sekarang bisa pakai blok-blok visual ini. Anda cuma perlu drag and drop, tinggal ditarik dan dilepas aja blok-blok warna-warni ini. Tiap blok udah mewakili logika tertentu, kayak urutan instruksi dan perulangan. Ini tuh bener-bener cara yang brilian banget buat ngajarin orang menjembatani ide kompleks mereka ke logika mesin tanpa merasa terintimidasi duluan. Dan voila, ini dia hasil akhir dari algoritma visual yang barusan dibuat. Sebuah permainan sederhana yang menampilkan kucing dan kepiting. Buat kita mungkin kelihatannya cuma sekedar mainan biasa ya, tapi di balik interaksi sederhana ini, siswa secara aktif lagi melatih kreativitas dan kemampuan problem solving mereka loh. Mereka mikirin sebab akibat, perancang solusi logis, dan seketika itu juga ngeliat gimana algoritma rancangan mereka berubah jadi tindakan nyata di layar. Bagian 5. Ilusi netralitas AI. Cermin dari bias manusia. Oke, sekarang mari kita pelankan ritmenya sejenak. Apa yang terjadi ketika algoritma dasar yang tadi kita bahas berevolusi secara masif, memproses jutaan data, dan bertransformasi jadi apa yang kita sebut artificial intelligence atau kecerdasan buatan? Coba perhatikan baik-baik kutipan dari sumber literatur kita ini. AI bukan sekedar inovasi teknis, melainkan cerminan dari cara manusia menulis kode. Kalimat ini mengungkap kenyataan yang sering banget terabaikan. Selama ini kita mungkin berasumsi kalau algoritma itu selalu dingin, objektif, dan netral. Tapi nyatanya algoritma itu nggak muncul tiba-tiba dari ruang hampa. Mereka itu dirancang, mewarisi nilai, dan ironisnya, kadang ikut mewarisi cacat serta prasangka dari manusia pembuatnya. Sebagai buktinya, banyak algoritma pengenalan wajah beroperasi dengan tingkat akurasi yang jauh lebih tinggi waktu memindai kulit yang terang dibandingkan kulit yang gelap. Kok bisa gitu? Jawabannya ada pada data pelatihannya. Manusia yang menyuplai data di awal seringkali nggak memberikan representasi yang adil dan beragam. Akibatnya, ya mesin yang murni cuma ngikutin pola data tersebut bakal menghasilkan keputusan yang melenceng. Secara pasif, AI malah ikut melanggengkan diskriminasi di dunia nyata. Ini benar-benar murni cerminan dari bias manusia itu sendiri. Bagian 6. Kemanusiaan di era digital. Etika sebagai keterampilan bertahan hidup kita. Fakta soal bias tadi membawa kita pada urgensi sosial yang gede banget. Di era digitalisasi yang pesat ini, apalagi di Indonesia, di mana sebagian besar populasinya udah terhubung internet, etika berinternet itu udah jadi keterampilan mutlak buat bertahan hidup. Kalau kemampuan digital masyarakat cuma sebatas tahu cara menggeser layar dan mencet tombol tanpa kesadaran, gejalanya langsung kelihatan. Meluapnya hoax, maraknya cyberbullying, dan hilangnya empati interpersonal. Interaksi kerasa dangkal banget. Itulah mengapa sumber kita sangat menekankan yang namanya mindful engagement atau keterlibatan digital dengan kesadaran penuh. Literasi teknologi kita tuh harus dibangun tegak lurus di atas pondasi empati dan nilai kemanusiaan. Lantas solusinya gimana dong buat ngadepin tantangan raksasa ini? Para ahli menggarisbawahi beberapa langkah strategis nih. Pertama, sistem pendidikan kita harus menanamkan etika digital sejak dini, bukan cuma sekedar ngajarin cara merakit kode. Kedua, pemerintah dituntut banget buat memperkuat payung hukum serta privasi data, biar ada pertanggungjawabannya. Dan yang ketiga, ini yang sangat esensial. Kita harus mempertahankan sistem kendali human in the loop. Konsep ini sangat krusial. Gini loh, AI itu memang luar biasa hebat buat merangkum data, memprediksi tren, atau ngasih rekomendasi. Tapi, untuk keputusan-keputusan final yang dampaknya fatal pada nyawa dan keadilan, kayak vonis hukum, strategi keamanan, atau diagnosis medis yang kritis, keputusan mutlak itu nggak boleh diserahkan penuh pada mesin. Manusia harus selalu jadi penentu akhir. Kenapa? Karena pada akhirnya, algoritma itu hanyalah angka. Mereka nggak bisa merasakan belas kasih atau mempertimbangkan moralitas. Yang kemudian menyisakan satu pertanyaan provokatif sebagai renungan penutup buat kita semua. Jika algoritma tidak memiliki hati nurani, di mana letak kendali kita? Sebuah teknologi secanggih apapun, kalau tidak diimbangi oleh kedewasaan nilai manusia di baliknya, cuma bakal jadi alat mekanis yang buta. Mulai dari kebingungan konyol saat menyuruh komputer nyeduh teh, sampai menyerahkan keputusan penting kepada mesin, manusialah yang pada akhirnya harus tetap memegang kendali penuh. Semoga ulasan kita kali ini memperkaya cara pandang dan mempertajam literasi digital Anda ya. Sampai jumpa lagi di paparan seru berikutnya.